Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 8. Semoga anak-anakku lebih bermotivasi, tidak seperti di semester yang pertama, karena semester yang kedua inilah semester untuk penentuan naik tidaknya kamu di kelas 9 nanti. Anak-anakku yang saya banggakan, maka kamu sudah tahu bahwa kemarin kamu di kelas 7, kelas 8 yang semester pertama, kamu tahu bahwa Islam berdiri berkat para pejuang-pejuang masyarakat terdahulu seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Yang semester kedua ini adalah sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Tentunya anak-anakku tahu terlebih dahulu sejarah Al-Ayyubiyah ini didahului oleh perkembangan sejarah-sejarah dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Maka anak-anakku yang saya banggakan, tentunya kamu harus tahu terlebih dahulu perkembangan daripada latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah, di mana sejarah berdirinya Al-Ayyubiyah ini kamu harus tahu sebelumnya adalah sudah ada, yaitu Daulah Fatimiyah, di mana Daulah Fatimiyah ini yang dulunya adalah daulah yang mana mereka adalah didomisili oleh orang-orang Syiah. Tentunya yang dimana orang Syiah ini tidak sesuai dengan harapan daripada orang-orang Daulah Umayyah maupun Abbasiyah. Namun perkembangan ini pun bisa berjalan hanya beberapa tahun, yang diantaranya ketika Daulah Abbasiyah yang mengalami kemunduran di berbagai wilayah, terutama di Afrika, ya lah ini maka berkembangnya Daulah Ayyubiyah inilah bisa berkembang setelah tumbangnya daripada pemerintah Daulah Umayyah. Anakku yang saya banggakan, tentunya terlebih dahulu kamu harus bisa membuka daripada LKM yang sudah kamu miliki semuanya, yaitu dari halaman 8 dan seterusnya kamu buka. Sudah bisa kamu lihat perkembangan Islam pada masa Daulah Al-Ayyubiyah ini, yaitu didahului dulunya adalah dari berkembangnya Daulah Fatimiyah. Namun demikian, daulah inilah didirikan atas idealisme orang-orang Syiah. Nah, karena orang Syiah ini dianggap tidak sesuai oleh orang-orang Sunni, maka berkembangnya ini tidak lama, ya anakku yang saya banggakan. Daulah ini didirikan atas idealisme orang Syiah. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa yang berhak menjadi pemimpin atau imamah sebagai pengganti Rasul adalah keturunan Fatimiyah, yaitu putri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib jatuh dari kepemimpinannya, maka yang dulunya adalah Hasan bin Ali sebagai yang diangkat sebagai khalifah, namun akhirnya diminta oleh Muawiyah, dan akhirnya berdirilah Daulah Umayyah. Namun Khalifah Hasan bin Ali hanya 1 tahun kurang lebihnya, di mana Daulah Umayyah ini selama 90 tahun kurang lebihnya. Yang ada beberapa khalifah kemarin di kelas pertama, semester pertama kelas 8 ini, yang akhirnya setelah selama 90 tahun Daulah Umayyah ini pun tumbang, yang dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah. Namun Daulah Abbasiyah inilah lama sekali, sampai 5,5 abad, yaitu 550 tahun kurang lebihnya. Namun demikian perkembangan ini cukup baik sekali, banyak melahirkan para tokoh-tokoh ulama besar
yang akhirnya itu pun karena perkembangan yang selanjutnya di akhir perkembangannya pada masa pemerintahan Marwan, disinilah akhirnya berakhir, yang akhirnya muncul berbagai daulah di mana-mana dan berdirilah daulah Fatimiyah, ya. Adapun khalifah pertama daripada daulah saat itu yang dipimpin oleh Sa'ad bin Husain dari keturunan Abdullah bin Maimun, seorang pemimpin Syiah dari Persia, yang akhirnya berkembang di mana masa kejayaan daulah Fatimiyah inilah pada Khalifah Al-Mu'iz. Daulah ini berhasil menyaingi kekuasaan Abdurrahman ketika di Andalusia, di mana pemimpin daulah Umayyah saat itu yaitu Umayyah yang kedua. Selama 3 tahun Panglima Jauhar berhasil mendirikan pusat pemerintahan yang baru, yaitu di Al-Qahira atau di Kairo sekarang namanya, sebagai pengganti Fustat, ibu kota daripada Mesir, yaitu pada tahun 639 sampai 969 Masehi. Kemudian Al-Qahira diresmikan oleh Al-Mu'iz, datang ke Mesir, daulah Fatimiyah dengan khalifah terakhir Al-Adid yang kemudian dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, inilah anak-anakku yang saya banggakan. Tentunya kamu tahu bahwa sejarah berdirinya daulah Ayyubiyah inilah yang dulunya didahului oleh pemerintahan daulah Fatimiyah. Demikian sejarah berdirinya daulah Umayyah. Yang selanjutnya adalah bisa kamu baca LKM kamu dari halaman 8 sampai halaman 15, di mana pemerintahan Al-Ayyubiyah bisa berkembang dan siapa-siapa pendirinya. Nah, ini bisa kamu baca di LKM yang ada. Demikian anak-anakku yang saya banggakan. Sekian, nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.